Diulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Ini suatu pasal Alladzi yanqudul wudu'a sittatu asya'. dan yang membatalkan wudu itu 6 sesuatu. Ma kharaja minas sabilaini. Apa yang keluar daripada dua jalan, maksud dua jalan di sini jalan depan dan jalan belakang. Apa saja yang keluar? Apakah dia suatu yang nadir, yang jarang terjadi? Misalnya itu, misalnya dia makan tulang bage, misalnya keluar tulang bage itu juga batal, ya. Ayo, namu ala ghairi hayati mutamakkini, dan duduk yang tidak tetap keadaan duduknya itu batal juga wudhunya. Misalnya dia duduk bersila lalu dia ketiduran sampai dia tidak tetap wudhunya, maka wudhunya menjadi batal. Apalagi Zawalul aqli. hilang akal Bisubhan amar. dengan sebab dia mabuk atau dengan sebab dia sakit, wudhunya menjadi batal. Apalagi Dalam surajulil mar'ata mutawiyatan. min ghairi haidin, menyentuh laki-laki perempuan yang halal nikah dari tidak memakai lapis. Nah, itu yang boleh kita kawini. Kita sentuh kulitnya tanpa ada lapisnya, maka wudhu kita menjadi batal. Apalagi Wa masyifatil adami bibatil kafi. dan menyentuh kemaluan anak Adam dengan telapak tangan. Kemaluan maksudnya di sini adalah lubang depan maupun lubang belakang disentuh dengan perut telapak jari. Kalau pinggirnya, ujungnya tidak ada, apalagi belakangnya enggak. Ini bagi laki-laki sama laki-laki yang menyentuh batal, yang disentuh tidak. Kalau itu ya itu ketahui. Itu kemaluan perempuan juga demikian. Walaupun kemaluan itu sudah terpotong, kita pegang batal. Atau kemaluan perempuan sudah diiris-iris itu dia pegang juga batal. Atau kemaluan orang yang sudah mati kita pegang-pegang juga batal. Bagi mayitnya tidak batal, itu misalnya sudah diwudukan. Karena orang mati tidak kena hukum, yang kena hukum hanya orang yang hidup. Apalagi wa masum ala khalaqati duburhi, dan menyentuh lingkaran duburnya yang peringut itu, ya itu. Atau ya itu perempuan yang begitu ada begitu. Alal jadidi menurut kaul jadid. Sebelum Imam Syafi'i jadi mazhab penuh, masih berpegang setelah Imam Syafi'i menjadi mazhab yang disebut namanya kaul jadid. Sebelum jadi mazhab namanya kaul qadim. Lagi satu, Faslun. ini suatu pasal Walladzi yujibul ghusla sittatu asya'. dan yang mewajibkan mandi itu 6 sesuatu. Salasatun tashtariku fiha. Jawa nisa, 3 bersekutu padanya laki-laki dan perempuan. Wa hiya liqa'ul khitanain. Nah, bertemu 2 sunatan, itu maksudnya bertemu 2 sunatan itu jima atau wate. Apa lagi nih satu itu? Apa? Dalam bahasa Arab, wate, jima, bertemu 2 kata sama. Kalau orang sekarang apa namanya? Wik-wik. Namun bahasa Sasak lebih kasar lagi itu. Maka wajib mandi. Batasnya sampai khasyafah. Tahu ngaran khasyafah? Lehernya itu. Sampai lehernya. Arane belongan. Punya leher dan bibirnya di atas.
tidak ada telinganya dan tidak punya mata, cuma dia punya kepala. Kalau masuk sampai di situ maka wajib dore-dore di sini biar kadio. Apalagi keluar mani. Mani itu susah keluarnya kalau tidak ada tempat masuknya. Apalagi kali mani itu bisa keluar kalau digojlok. Saya kira begojlok nih kanggo noni nih deh. Saya kira begojlok nih. Atau dengan ini kadu buat pria. Tidak boleh itu. Haram hukumnya mengeluarkan mani sendiri. Wudhunya batal. Wal mautu dan mati. Misalnya kita wudhu terus mati maka batal wudhunya. Tidak ada wudhunya lagi. Nah ini sekutu perempuan dengan laki-laki. Apalagi ya. Kalau orang sudah mati wajib dimandikan ya. Dan 3 khusus dengan dia orang perempuan, yaitu haid, wanipasu nipas, dan melahirkan. Nah ini khusus untuk perempuan, tidak ada untuk laki-laki. Laki-laki tidak ada haid, tidak ada nifas, dan tidak ada melahirkan. Cuma laki-laki membuat orang melahirkan. Terus berikutnya ayo ghayatul ilmi al-amali bihi. Kesudahan ilmu itu mengamalkan dia. Jadi kalau kita punya ilmu tidak diamalkan itu sia-sia saja. Atau kita beramal tapi tidak berilmu, apalagi itu tidak diterima oleh Allah. Jadi amalkan dia. Kenapa? Karena amal itu buah daripada ilmu. Dan juga amal itu faedah daripada umur. Apa sih gunanya pada ilmu kalau tidak ada faedahnya pada umur kita? Apalagi dan juga dengan mengamalkan ilmu bisa menjadi bekal akhirat. Man zafara bihi sa'dun wa man batahu fasud. Barang siapa mengamalkan dia menjadi bahagia. Barang siapa tidak mengamalkannya, dia menjadi rugi. Batahu khasara. Walamma dzakara indahu sallallahu alaihi wasallam, manakala disebutkan di sisinya Rasulullah SAW dua laki-laki, ihdahuma abidun wal akharu alim. Salah satu daripada keduanya ada yang ahli ibadah dan yang lain ada yang alim. Qala fadul alimi 'alal abidi, sabda Nabi, kelebihan orang alim atas orang yang ahli ibadah adnakum, seperti kelebihanku atas rendah kamu. Sabda Rasulullah SAW, barang siapa memudahkan jalan untuk menuntut padanya ilmu, turukil jannati, dimudahkan oleh Allah dengan dia jalan menuju surga. Temola lalu menuntut ilmu, olah ketemu surga.
tiap-tiap nuntut ilmu jak sekat ketemu surga. Kita lain itu barang kepusak lemah. Kita dorong surga. Jadi gerang malas-malas ngaji. Tak punya alasan ya dah. Beda anu nih. Dan nurun be. Hah? Turun ini. Dia ikhlas dulu ya. Dia lain sakit. Turun dia sakit kan. Ini gerang beralas-alasan lawan itu terlalu. Yang lain tu temelan tole berdoa tadi bersakit. Menangis dengan nuntut ilmu dulunya sakit. Dulunya dia datang, dia ada menang. Kedua libur, dua akan libur karena itu teriak-teriak. Lagi terjadi oleh kali telu jelo 2 malam di Nintendo. Nangan lagi jauh oleh. Ngano dia? Hah? Arang ngano? Hah? No nganggo no. Ara suku 2 termasuk 2 nya kamu. Hah? Suku 2 jadi pira? 2 telu ni mal. Amun terlonggar nanti ilmu longgar termasuk ke. Perasaan rasa termasuk. Lagi sabda Rasulullah SAW, menuntut ilmu wajib ain atas setiap orang Islam laki dan Islam perempuan. At-talqut fil bahri. Orang yang menuntut ilmu dimintakan ampun baginya tiap-tiap sesuatu. Yang namanya sesuatu itu semua makhluk Allah. At-talqut fil bahri. Sehingga ikan yang di dalam laut juga memintakan dia ampun. Orang-orang yang nuntut ilmu. Lagi satu. Sabda Rasulullah, barang siapa pagi-pagi sudah nuntut ilmu seperti ini, dibacakan selawat atasnya oleh malaikat dan diberikan berkah baginya dalam kehidupannya, berkah hidupnya, arah manfaatnya, tidak sia-sia. Burika lahu fi ma'isyatia, diberikan berkah baginya di dalam kehidupannya. Ziyadul khair, itu namanya berkah. Bertambah kebaikan. Semakin tua semakin baik, semakin tua semakin baik. Semakin tinggi kelasnya, semakin tinggi pribadinya, semakin tinggi akhlak, semakin tinggi karakternya. Dan kelas turun pribadi itu sudah susah rugi. Bagus. Ya, dibaca ulang.